Kalau sedang cari mobil listrik untuk dipakai bareng keluarga yang bisa muat banyak dan pengennya MPV, ingat, bukan hanya ada BYD M6 di pasaran, tapi juga ada ini, Aletra L8 atau Aletra L8. Tapi apakah mobil ini lebih baik dibandingkan M6? Dan seberapa layak Aletra L8 ini kita pertimbangkan? Mobil ini tuh under the radar, atau ya masih perlu banyak waktu sampai orang pada sadar dengan kehadirannya. Mungkin harus lebih kuat aktivitas marketingnya dan lebih diperluas sayapnya kali ya. Padahal produk yang mereka tawarkan itu kesukaan orang Indonesia banget loh. MPV, irit, nyaman, dan tampangnya premium. Apalagi harganya nggak sampai 500 juta. Meski harus diakui plot harganya sedikit lebih mahal ketimbang BYD M6 sih. Tapi harga lebih mahal itu bukan tanpa alasan. Harga lebih mahal itu menjadi wajar mengingat mobil ini punya tampang yang lebih berkelas dibandingkan dengan BYD M6. Dan menariknya, secara ukuran mobil ini tuh meskipun terkesan mirip-mirip, tapi ternyata secara dimensi lebih besar dibandingkan dengan BYD M6. Bahkan mobil ini juga punya wheelbase yang lebih panjang, tapi dengan ground clearance yang lebih ceper. Dan menurut saya, bagian paling menarik dari mobil ini adalah di bagian belakangnya. Desainnya terasa pas, kelihatan tangguhnya, dan gak banyak pakai ornamen yang berlebihan. Meskipun di pasar global, sebenarnya mobil ini tuh bisa dibilang desainnya nggak seger-seger amat. Bukan desain yang spesifik buat pasar Indonesia. Karena mungkin di luar sana, kalian bisa ngeliat mobil dengan bentuk dan desain mirip kayak gini, tapi dengan badge yang dari Livan atau Geely. Aletra sih mengklaim ini tuh merek mobil Indonesia. Karena ya jelas aja di dunia nggak ada lagi merek ini. Tapi sebenarnya Aletra itu masih part of Geely. Jadi ya masih ada campur tangan brand Cinanya untuk riset dan pengembangan produknya. Tapi yang pasti Aletra tahu banget kesukaan masyarakat Indonesia. Mobil yang lega, akomodatif, dan siap angkut banyak orang. Itu kenapa mobil ini hadir dengan skema 7-seater dan 8-seater. Cuma sayangnya, ini kalau jok baris ketiganya dilipat, kita nggak bisa dapat ruang yang rata lantai. Jadi untuk bawa barang besar, mungkin kurang fleksibel ya. By the way, meskipun mobil ini hadir dengan konfigurasi jok baris kedua yang model captain seat, tapi ternyata di bangku baris ketiga ini bisa dipakai untuk 3 orang dewasa. Nih, saya duduk di paling ujung, aman, lega, duduk di tengah juga enak. Bahkan ke pinggir sini juga rasanya nyaman. Karena mobil ini memang secara wheelbase lebih panjang, lebih lebar juga, dan akhirnya bisa mengakomodir sampai dengan 7 hingga 8 orang dewasa. Ya, artinya mobil ini siap banget buat dipakai mudik, dipakai jalan jauh bareng keluarga besar. Tapi saya dan mungkin kalian sepakat, kalau mobil kayak gini sih paling nyaman duduk di bangku baris keduanya. Apalagi ini captain seat, jadi makin nyaman lagi. Dan jangan lupa, lihat deh, di mobil ini dilengkapi dengan model atap panoramic roof yang gede banget. Terus fasilitas dalam kabinnya juga tergolong lengkap. Itu semua yang bikin secara feel, mobil ini terasa mewah. Ya, kalau dibandingkan dengan M6-nya BYD sih, Aletra L8 lebih berkelas aura kabinnya. Rasa berkelas itu juga hadir di area kokpit depannya. Ini mobil kelihatan digarap dengan serius, penggunaan materialnya terasa berkualitas, ada ornamen kayu, terus juga ada kulit warna putih ini, dan build quality-nya serta materialnya terasa berkualitas. Dan saya paling suka adalah mobil ini hadir dengan masih banyaknya tombol-tombol fisik untuk pengaturan AC, terus pengaturan-pengaturan di setirnya, dan rasanya masih gampang buat kita kendarai. Belum lagi ada wireless charging, terus di sini lagi-lagi model transmisinya kelihatan masih fisik gitu terlihatnya, dan di bawah sini ada konsol yang di set floating gitu sehingga di bagian bawahnya kita bisa mendapatkan ruang tambahan buat penyimpanan, ada USB port juga serta port lighter. Ya secara umum mobil ini rasanya mudah dikendarainya. Meski demikian ada hal-hal yang menurut saya agak mengganjal nih, yaitu entah kenapa ini desain dari user interface-nya terlihat jadul dan kerasa third-party banget gitu. Nih kayak model layar head unitnya dengan segala animasi-animasinya,
Terus juga model speedometernya atau panel klasternya yang terasa jadul banget. Minim informasinya, minim tampilan desain yang menggugah. Bahkan kalau lagi ngecas itu terlihat ya biasa aja gitu. Serta tampilan datanya dan fiturnya pun terasa minim di mobil ini. Dan satu hal lagi yang menurut saya hal detail yang bikin kesel adalah entah kenapa model handle pintunya itu di-set harus seperti ini. Saya bingung cara membukanya kayak gimana yang aman. Karena berkali-kali saya membuka mobil ini tuh ada sedikit ganjalan, bikin jari saya bahkan gak jarang terjepit. Dan menurut saya ini secara desain sih rasanya perlu diperhitungkan lagi. Iya, kalau BYD M6 sudah dilengkapi dengan ADAS, Aletra L8 ini nggak ada fitur ADAS-nya sama sekali. Paling ya ada kamera 360 derajatnya sih, yang bisa bantu kita lebih awas selama parkir atau jalan merayap. Selain itu, Aletra L8 juga pakai Apple CarPlay dan Android Auto yang masih third party. Harusnya mereka bisa bekerja sama menggunakan lisensi resmi sehingga head unitnya benar-benar menggunakan software asli dan nggak kayak gini, menggunakan dongle terpisah yang dimana cara penggunaan sering lag dan ngebug. Tapi di lain sisi, mobil ini juga punya fitur unggulan kayak Short Blade Bulletproof Battery, yang dimana baterainya diklaim aman. Terus ada 4 buah airbag dan fitur keselamatan basic lainnya. Gak lupa yang bikin asik berkendaranya adalah pengaturan setir yang fleksibel. Rasa berkendara mobil ini tuh asli deh, premium rasanya. Dan ya kami udah ngetes mobil ini lengkap teman-teman, gak hanya di perkotaan, dipakai sehari-hari di Jakarta gitu ya, tapi kami juga bawa road trip sampai ke Palembang, melewati tol Trans Sumatera yang terkenal panjang dan jalannya gak selalu mulus. Kenyataannya mobil ini bisa memberikan kenyamanan, soknya empuk tapi nggak sampai yang limbung menakutkan gitu dan ngayun, enggak teman-teman. Ini mobil yang enak rasanya, bisa memberikan kita percaya diri, dan ketika dipakai di rute yang jauh, jalan tol yang panjang, mobil ini tuh antep rasanya. Jadi ya untuk hal ini kita harus apresiasi tim risetnya Aletra, mantap. Gak salah kalau Aletra ngebangga-banggain bahwa mereka tuh riset banget buat kebutuhan masyarakat. Dan L8 ini nyatanya memang enak buat dipakai bareng keluarga. Selain nyaman bantingannya, mobil ini juga ternyata punya peredaman kabin yang baik. Iya, dari sekertas, performa mobil ini juga tergolong cukup. Dan khasnya mobil listrik, karakter penyaluran tenaganya tuh instan, sehingga bisa banget diandalkan meski badan mobil ini tergolong besar. Memang untuk mobil keluarga tuh performa nggak selalu jadi acuan, nggak selalu jadi tolak ukur dan diprioritaskan gitu. Karena tuh selama mobilnya siap dipakai nanjak, terus juga sat-sat dipakai sehari-hari, ya keluarga sih pasti happy. Tapi yang paling penting dari mobil listrik adalah baterainya. Aletra membekali L8 ini dengan baterai berkapasitas 60-an kWh dan jarak tempuhnya diklaim jauh teman-teman, di atas 500 km. Meskipun pada saat kami tes, ya untuk mendapat angka segitu itu berat. Rata-rata kami bisa dapat mungkin prediksinya di 440-an, di 450-an, dan itu pun dengan berkendara yang di rute kombinasi, berkendara secara ekonomis. Tapi angka segitu tuh mengagumkan untuk mobil yang sebongsor ini. Dan untuk dipakai sehari-hari sih jelas lebih dari cukup. Dan bahkan kami udah ngetes juga road trip, dipakai keluar kota ini mobil siap teman-teman. Bukan hanya karena jarak tempuhnya, ini mobil juga siap dicas dengan cepat. Kalau dulu Aletra sempat menjanjikan mobil ini akan ada 2 varian baterai, sekarang mereka bermain aman dan hanya menjual 1 varian aja. Baterainya besar, diklaim bisa dibawa sampai 540 km, tapi itu klaim semata. Karena sejujurnya, seirit-iritnya kami bawa mobil ini, gak pernah dapat lebih dari 6,8 km per kWh. Yang artinya, kalau dikalikan dengan baterainya, ya dapatnya sekitar 440 km. Tapi di sisi lain, ngecas mobil ini sudah support DC charging. Dan saat kami tes di desain cepat, bisa masuk daya sampai 84 kW. Artinya, dibawa mudik sih aman aja. Bentar, tapi ada hal-hal yang juga mengganjal ketika kami ngetes mobil ini, yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum beli mobil ini, atau jadi bahan pertimbangan buat Aletra meriset dan menyempurnakan ya si L8 ini.
Yang pertama adalah mobil ini kami udah ngetes berminggu-minggu teman-teman. Udah ngetes berhari-hari panjang, tapi sampai sekarang belum bisa menemukan feel pengereman yang enak. Karena ini mobil direm sedikit rasanya kayak nggak dapat gitu remnya. Tapi kalau kita ngerem lebih dalam lagi, ini tuh mobil langsung good. Langsung gigit banget remnya. Dan ya bikin rasa pengeremannya jadi kurang natural gitu. Terus selain pengereman, satu hal juga yang bikin kami agak greget adalah ini, karakter setirnya teman-teman. Aletra L8 ini setirnya ringan banget. Terasa hambar, gak komunikatif, dan ya dipakai di perkotaan sih enak ya. Kayak nggak bikin kita pegel gitu. Tapi begitu kita pakai di rute tol, jalan jauh, ini tuh setir yang bikin kita agak kurang pede nih. Mobil ini nyatanya menarik, dari rasa berkendara sampai kenyamanan kabinnya. Dan kita harus apresiasi kemauan Aletra untuk riset kebutuhan masyarakat. Jadi mobil ini akomodatif dan datang dengan karakter yang cocok buat dipakai di jalanan Indonesia. Cuma masih ada PR-nya Aletra, dan berat banget rasanya, yaitu membangun kepercayaan kami. Lebarkan jaringan dan kasih harga jual yang kompetitif. Kalau itu semua bisa diyakinkan ke kami, bukan nggak mungkin L8 ini bisa lebih jadi idaman ketimbang BYD M6. Menurut kalian saat ini mending beli yang mana ya?